A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Boleh dikasih tanda dulu supaya tidak bingung. Mau koma, mau titik dua boleh. Saya ulangi, qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Terdengar tidak? Farajulu wa nisfu rajuli wala syai'a. Ada berapa? Ada berapa? Coba lihat jari saya. Rajulun wa nisfu rajulin wala ada berapa? 3. Diserap ya, dicermati ya. Kita rajulun atau bukan? Kita nisfu rajulin atau bukan? Kita la syai'a atau bukan? Ini kita mau bahas nih. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Kita yang duduk sekarang nih, yang ada di sini nih, Fahri dan kawan-kawan nih, masuk kelompok mana nih? Ahwat di belakang terdengar tidak? Kita ini termasuk rajulun atau nisfu rajulin atau la syai'a? Dicermati ya. Apa bedanya antara rajulun, nisfu rajulin, wala syai'a? 1 rajulun, 2 nisfu rajulin, 3 la syai'a. Dilihat coba di kitabnya. Par-rajulu mallahu ra'yun saibun wa yushawiru. Apa katanya rajul? Dilihat kitabnya. Par-rajulu mallahu ra'yun saibun wa yushawiru. Ada? Apa katanya ra'yun? Anak-anakku sekalian di belakang, ahwat. Apa katanya ra'yun? Rajulun? Farrajulu, ya. Apa farrajulu? Mallahu ra'yun saibun wa yushawiru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 baris dari atas halaman 14 sebelah kanan. Silahkan dicermati. Kita sama-sama ucapkan farrajulu mal lahu ra'yun saibun wa yushawiru. Catat ya. Selanjutnya wa nisfu rajulin. Ayo diucapkan wa nisfu rajulin. Pakai alif lam tidak itu kalimatnya? Kalau tidak pakai alif lam wa nisfu rajulin ya. Mallahu ra'yun saibun walakil la yushawiru. Semuanya ikut. Kita baca sama-sama nih. Ulangi ya. Wa nisfu rajulin mallahu ra'yun saibun walakil la yushawiru. Au yushawiru walakil la ra'yu
La ro'ya lahu. Ulangi. Walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ro'ya lahu. Berarti satu lagi. Apa tadi yang satunya? Wala syai'a. Alhamdulillah ada yang mencermati nih. Wala syai'a. Ayo. Man la ra'ya lahu wala yushawiru. Pakai titik di situ. Pakai tanda pemisah, jadi bahasan kita sampai di situ. Malum tulisan Arab nih, kitab kuning nih. Kayak Anda tahu mana ujung, mana awal, mana akhirnya gitu. Maka pendekatannya saya sarankan kalian kasih tanda di situ. Nanti ketika dibaca selanjutnya berarti lain bahasan lagi. Di situ ada waw istinafnya atau nanti ke depannya nanti ada ibtida baru. Bisa dipaham tidak? Di sini kita tasyakur bi ni'mah, tahadus bi ni'mah. Kalau kalian mau rajin terus mencermati dan pelajari, kalian pun ketika memegang kitab ini, tulisan seperti ini kalian akan tahu mana awal mana akhir. Pembahasan sampai mana, kalimat sampai mana akan tahu. Saya pun tidak bisa menjawab. Kok antum bisa tahu dari mana baca, mulai, di mana selesai, di mana akhir? Susah jawabnya juga. Susah jawabnya. Jalani aja, belajar gitu. Ya, berdoa, berikhtiar, berikhtiar gitu aja. Boleh kita kembali ke makna. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tulisan kitabnya dicermati, dinikmati, dilihat, dipandang. Jangan ini ke kanan, ini ke kiri. Tolong, saya belum yakin kalian melihat tulisan kitab nih. Belum yakin. Silakan dipandang. Demi kebaikan kita semua. Akhwat yang di belakang, silakan tulisannya dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan. Ini riwayat Imam Qatadah kalau tidak salah ya. Rajulun, yang pertama rajul. Wa nisfu rajulin, yang kedua nisfu rajul. Bahasa kitanya apa nisfu rajul? Rajulun seorang laki-laki. Kalau nisfu rajul apa artinya kira? Separuh laki-laki. Wala syai'a. Dan bukan laki-laki. Kalau dengan bahasa lain, rajulun ada manusia, kan? Wa nisfu rajul dan separuh manusia, ada yang bukan manusia. Pernah mendengar tidak? Parrajulu malahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru. Maka yang disebut dengan laki-laki adalah orang yang padanya ada pemikiran yang baik dan mau bermusyawarah. Kalau santri ngambil pisau dari dapur kiai, tidak pamit dulu, termasuk orang yang memusyawarah tidak? Nah, maka jadi masalah kan? Jadi masalah besar. Tapi kalau kita mau pakai pisau, adalah kita bicara-bicara dulu dengan siapakah orang yang dipercaya sama Pak Kiai. Pamit, saya mau pinjam pisau. Itu kan usulan kan? Maka
walaupun berdua itu musyawarah namanya. Maka kata si penjaga dapur, boleh bang, tapi ingat ya, jangan lama-lama. Kalaupun lama jangan lupa dikembali. Khawatirnya Pak Kiai mau pakai barang itu tidak ada, kan? Pak Kiai merasa siapkan arit, siapkan parang, siapkan pisau, lalu mau dipakai tidak ada satupun. Apa yang terjadi di situ? Ya tidak. Yang di belakang, tolong kitabnya dicermati. Ini perintah Pak Kiai nih, bukan perintah saya nih. Kegiatan lainnya ditunda dulu. Apalagi suara sampai kita balap nih. Ada yang baca kitab, ada yang baca Quran. Tidak santun itu. Lanjut ya. Wa nisfu rajulin, dan separuh laki-laki. Pada ujungnya nanti apa? Mafhumnya separuh laki-laki, separuh perempuan, separuh manusia. Ujungnya kan gitu, ya. Kalimat di sini separuh laki-laki. Nah. Wa nisfu rajulin, dan separuh laki-laki. Man, yaitu orang, lahu yang tetap padanya, ra'yun saibun, pemikiran yang benar. Walakin la yusyawiru, tetapi dia tidak mau musyawarah. Ambil jab parang, ambil jab pisau, ya kan? Tanpa musyawarah. Gimana saya aja, nanti saya pun kembalikan gitu. Ada orang yang ngomong, tidak boleh gitu, biarin, aku pakai, nanti aku kembali. Tidak boleh begitu. Itu separuh manusia itu. Itu separuh manusia, itu contoh kecilnya, ya kan? Menggunakan sesuatu tanpa pamit, tapi dia niat mau kembalikan, dan memang dia kembalikan, itu bagus. Cuma baru separuh. Tetap yang sempurna itu musyawarah dulu, pamit dulu. Kalau yang diamanahnya siapa? Misalkan yang diamanahnya Bang Arifin atau Hasbi misalkan, ngomonglah dulu dengan Hasbi, kan begitu. Kalau ngomong dengan Hasbi, barang hilang sekalipun tidak akan jadi masalah. Kita selaku peminjamnya, selaku pemakainya. Kenapa? Karena kita udah pamit duluan. Ya tidak? Ketika kita minta ada usulan yang kedua, misalkan, Bang, pisau yang saya pinjam tuh hilang. Udah saya cari, udah dapat Bang. Uang kita udah pamit dari awal, ya tidak? Ini dari awal tidak pamit, tidak ada kabar, tidak ada cerita. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Tidak bisa, ya tidak? Tapi pada umumnya kalau diawali dengan musyawarah tidak ada akibat buruk. Dan itu memang sudah disabdakan Rasul. Tidak akan ada akibat buruk bagi orang yang bermusyawarah. Bingung tidak? Selanjutnya apa di situ kalimatnya? Au yusyawiru walakil la ra'yalahu, ya. Atau dia mau musyawarah tetapi tidak punya pemikiran. Kita sederhanakan. Apa yang disebut dengan separuh rajul? Orang yang punya pemikiran tetapi tidak mau musyawarah, atau orangnya mau musyawarah tetapi dia tidak punya pemikiran baik. Saya ulangi dari awal. Siapa rajul? Orang yang punya pemikiran baik dan mau musyawarah.
Kita pakai contoh lain. Wanita, siapa itu wanita? Orang yang punya pemikiran baik dan mau musyawarah. Sekarang, siapa nisfu rajul? Siapa separuh manusia? Orang yang punya pemikiran baik tapi tidak mau musyawarah. Atau sebaliknya, dia punya pemikiran baik tapi tidak mau musyawarah, atau orang yang mau musyawarah tapi dia tidak punya usul, tidak punya pemikiran baik. Separuh rajul. Selama ini kita dalam menjalani perbuatan masuk kelompok mana? Kita selesaikan dulu yang satu lagi, yang nomor 3. Apa tadi? Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusyawiru. Orang yang tidak punya pemikiran baik dan tidak mau musyawarah. Selesai sudah. Pertama, rajul, orang yang punya pemikiran baik dan mau musyawarah. Yang kedua, separuh rajul, dia punya pemikiran baik tapi tidak mau musyawarah, atau sebaliknya, dia musyawarah mau tapi tidak punya pemikiran baik. Bingung tidak? Paham? Terakhir, bukan manusia, bukan rajul, tidak punya pemikiran dan tidak mau musyawarah. Nah, tanya diri kita kelompok mana? Kita kelompok mana? Kalau kita keluar dari kelompok rajul, ingat, perjalanan hidup kita senantiasa bingung, sedih, susah, berak-bek. Rasakan saja. Hari-hari bingung, hari-hari susah, hari-hari bingung apa yang harus dilangkah, harus melangkah kemana, harus apa yang dikerja, bingung dan bingung. Seakan-akan pikiran kepala kita ini tertekan dan tertekan. Sadari itu, kita telah keluar dari rajul. Paham tidak Taufik? Fadil? Nah, selama hari-hari yang kita jalani sekarang ini, Hasbi dan kawan-kawan, apa yang dirasakan? Tenang, nyaman, rasa tertekan, bingung, susah, payah, tidak ada semangat. Apa kira-kira? Kalau kalian masuk di kelompok rajul, hari-hari kalian akan enjoy, belajar semangat, badan sehat, belajar hari-hari tenang, nyaman, tidak ada pikiran apapun. Begitu. Emangnya pantang, emangnya manusia tetap dalam satu kondisi. Manusia kan punya berubah-ubah. Baca apa dia? Baca apa dia? Kena rekam di depan nih. Bisa dipaham tidak? Insya Allah ya. Sebelum saya tutup, kita baca satu kali lagi pakai kalimat pemahaman kita aja insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rajul, orang yang mau bermusyawarah dan punya pemikiran baik. Kedua, separuh rajul. Siapa dia? Orang yang punya pemikiran baik tetapi tidak mau musyawarah, atau sebaliknya, dia mau musyawarah tetapi tidak punya pemikiran yang baik. Ketiga, bukan rajul. Kenapa dia? Karena dia tidak punya pemikiran baik dan tidak mau musyawarah. Anak-anakku sekalian, ketika posisi kita ada di
kelompok satu, kelompok rojul, hari-hari kalian di sini akan merasa nyaman, tentram, belajar penuh semangat, tidak aiu terus. Kenapa tidak ada hadir? Sakit, dan sakit. Padahal kata Nabi yang sakit bukan badannya, tapi apa? Hatinya. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu sakit, maka sakit seluruh tubuhnya. Maka awalnya perbanyak zikir, luruskan niat hati, sadari bahwa iblis senantiasa menggoda kita, tidak senang dengan apa yang kita kerjakan dengan nilai baik. Ingat dan ingat itu. Di dalam badan kita ada segumpal darah kata Nabi. Ketika segumpal itu sakit seluruh tubuhnya. Jadilah rajul, jadilah manusia yang baik. Jaga diri kita ya. Kalau dari sebulan kita belajar 20 hari kan, belajar hanya sampai 16 kali, 17 kali itu wajar. Tapi jangan sebulan kita belajar 20 pertemuan, ya tidak separohnya pun kita bisa hadir. Itu pertanyaan besar. Dia itu selalu sakit, dan sakit itu apanya sih yang sakit? Saya tidak mau suudzon. Saya tidak mau berburuk sangka. Tapi saya kembali kepada apa yang dipesankan Nabi. Kenapa orang itu sakit? Karena hatinya kondisi tidak benar. Maka jaga hatimu. Jaga hati. Perbanyak zikir, jaga dengan zikir dan zikir terus. Supaya kita bisa maksimal. 20 dijadwalkan belajar ngaji, kita hanya mampu 15 kali, itu luar biasa. 5 kali kita alpa misalkan, kendala apa ke? Tapi ini kalau 20 pertemuan dalam sebulan, cuma mampu separohnya, luar biasa itu. Itu pertanyaan besar itu. Ada apa di hatimu? Ada apa di hatimu? Itu pesan Nabi. Fahri, betul tidak? Betul kata Nabi seperti itu? Apabila daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Tangannya sehat, kekar, bugar. Kakinya juga sehat, kekar, bugar. Tidak? Saatnya bangun dia bangun, saatnya tidur dia tidur, saatnya makan dia makan, disediain terus kok 3 kali sehari di sini makan. Ya tidak? Kalau orang berbicara secara apa yang dipesankan ulama, kalau bicara dunia lihat yang di bawah, masih banyak orang yang susah makan hari ini. Kita mana susah? Kita makan terus. Kita tidur terus. Mereka masih banyak yang kehujanan. Saat kemarau dia nyaman. Datang hujan lagi nonton televisi, air turun dari atas. Betul tidak? Kita nyaman-nyaman aja. Hah? Anak-anak sekalian, banyak-banyak bersyukur biar kalian sukses. Ingat, rajul, separuh rajul, bukan rajul. Tanya diri kita semua, saya kelompok mana? Ketika keluar dari kelompok rajul, kalian keluh kesah hari-hari. Betah dan terasa tidak betah tumbuh hari-hari. Kayak lumut gitu. Saatnya belajar, udah saatnya kita hadir di majelis. Tidak ada kemampuan untuk berangkat. Nyender. Bila perlu Adnan, kamu tulis pakai spidol. Di bantal kamu. Ketika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Ketika segumpal darah itu tidak baik, maka akan sakit seluruh tubuhnya. Tulis itu di bantal tuh, di bantal, di dinding, di jendela, di pintu, di kaca. Kamu kan rajin tulis tuh di papan-papan yang kayak gitu tuh, daripada delong nggak ngerti orang. Kamu tulis itu. Ketika baik hatinya, akan baik seluruh tubuhnya. Faida salat sairu jasadi. Ya tidak? Ketika sakit seluruh tubuhnya. Betul tidak yang saya katakan ini? Insya Allah ya. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, maka akan baik seluruh
tubuh kita. Ingat, ketika segumpal darah itu jelek, maka akan jelek seluruh tubuh kita, akan sakit seluruh tubuh kita. Mulai hari ini ketika ditanya kenapa dia tidak ngaji, hati-hati bilang kata sakit. Ya tidak. Kenapa? Karena hakikatnya bikin malu diri sendiri. Ingat itu. Jangan dibikin suatu kebiasaan yang sifatnya kayak tidak ada apa-apanya gitu. Kemana Taufik tidak ngaji, sakit pentang. Hati-hati itu bilang kata sakit. Hati-hati itu bilang kata sakit. Ingat, sampai kita mati mengucapkan kata sakit, hati-hati. Kenapa? Karena dia sakit, ada kemungkinan hati dia lagi tidak benar. Ya tidak? Ya betul Pak Hari. Kemana Pak Hari tidak ngaji hari ini? Sakit kentang. Sebelum Pak Hari mengucapkan kata sakit, Pak Hari sendiri pikir-pikir dulu. Harga mati itu kalimat kata sakit diucapkan itu. Ya tidak? Badan kita sakit, berarti hati kita lagi tidak beres. Ahwat, terdengar tidak? Hati-hati ketika ditanya Pak Kiai, kemana si Anu ndak ngaji? Sakit. Hati-hati itu. Bikin malu diri sendiri. Karena apa? Kenapa dia tidak hadir? Berarti hati dia lagi tidak beres. Apakah 70% baik, 30% tidak baik, itu tidak tahu urusan. Karena itu urusan hati kan, tidak terlihat oleh mata kan. Cuma Rasul tidak akan salah berkata. Rasul tidak akan salah bersabda. Hatinya baik, baik seluruh jasad dia. Hatinya tidak baik, maka tidak baik seluruh jasadnya. Kita ini sudah berusia, besok lusa akan menjadi seorang ibu, seorang bapak. Ya, kata sakit harus dipertimbangkan kalau mau diucapkan. Setiap hari dia sakit, berarti setiap hari hati dia tidak baik. Insya Allah banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak berdoa supaya hati kita baik dan urusan kita akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.